Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan di dalam kehidupan kami, oleh karena rahmat-Mu yang selalu baru boleh kami terima. Setiap kali kami bangun pagi, kami melihat ada anugerah Tuhan yang baru yang kami boleh nikmati. Dan kami bersyukur karena Engkau memimpin perjalanan kehidupan kami bersama dengan seluruh anggota keluarga kami sampai dengan hari ini. Mungkin ada di antara kami yang sedang mengalami kondisi keluarga yang sedang tidak baik-baik saja ya Tuhan. Tetapi kami percaya di dalam Engkau, kami tetap dapat berdiri tegak. Oleh karena anugerah dan kekuatan Tuhan itulah yang akan selalu menopang perjalanan kehidupan keluarga kami. Sehingga hari demi hari dapat kami lewati sampai dengan saat ini. Terima kasih ya Bapa. Sebentar ini kami mau sama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau mengurapi setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, setiap kami yang mendengarkan. Biar kami boleh sama-sama diberikan hati seorang murid, hati yang mau terus dibentuk, hati yang dicondongkan semakin ke arah Tuhan. Terima kasih ya Bapak, berbicaralah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat pagi untuk kita sekalian. Senang sekali pagi hari ini kembali ada kesempatan untuk membagikan firman Tuhan bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan sebuah tema, yaitu doa untuk keluargaku. Doa untuk keluargaku. Saya mengajak kita untuk boleh sama-sama membuka Alkitab Bapak Ibu Saudara dari kitab 1 Tawarik, pasal yang ke-29 ayat 18 sampai 19. Saya sudah siapkan teksnya di depan. Saya ajak kita untuk sama-sama membacakannya, hanya 2 ayat. 1 Tawarik 29 ayat 18 sampai 19. Demikian firman Tuhan 1, 2, 3. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, Bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umat-Mu yang demikian ini, dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Dan kepada Salomo anakku, berikanlah hati yang tulus, sehingga ia berpegang pada segala perintah-Mu dan peringatan-Mu dan ketetapan-Mu, melakukan segala-galanya, dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Sedemikian jauh Bapak Ibu Saudara kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, di bulan Juni yang lalu saya ada kesempatan untuk khotbah di GKY Kebon Jeruk, di pos kita ya, di Kebon Jeruk. Ibadahnya berjalan seperti biasa Bapak Ibu Saudara, saya juga khotbahnya biasa pada waktu itu. Waktu itu Cuanto Daniel lagi nggak ada di tempat kayaknya, jadi yang in charge di dalam ibadah itu adalah Cuanto Pedro. Nah mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang belum kenal siapa itu Cuanto Pedro, beliau adalah hamba Tuhan kita juga yang melayani di GKY Kebon Jeruk. Nah yang menarik di dalam ibadah itu Bapak Ibu Saudara, di akhir ibadah setelah pembacaan warta, Cuanto Pedro itu kemudian mengumumkan nama-nama jemaat yang berulang tahun di minggu itu. Dan kemudian dia memanggil maju jemaat-jemaat tersebut untuk didoakan. Nah biasanya sebelum didoakan kan ditanya dulu nih, apa pokok doanya yang mau didoakan? Apa nih yang bisa kita sama-sama doakan? Dan jemaat yang berulang tahun itu Bapak Ibu Saudara dengan malu-malu dan agak ragu, mereka bilang, ya kesehatan Cuanto. Yang lain apa yang mau didoakan? Sama Cuanto, pekerjaan, keluarga. Hampir semua Bapak Ibu Saudara menjawab jawaban yang sama, memberikan pokok doa yang sama. Sampai Cuanto Pedro itu bilang, oke, semuanya sama ya, paket A semua ya pokok doanya. Paket A semua. Waktu mendengar paket A itu maksudnya doa yang umum lah Cuanto, pokoknya kesehatan, anak-anak, studi anak-anak, pekerjaan, itulah hal-hal yang umum. Waktu saya mendengar paket A itu Bapak Ibu Saudara, saya ketawa. Saya pikir cuman IndiHome yang ada paketnya. Ternyata pokok doa itu bisa dibikin paket juga Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita ditanya oleh hamba Tuhan, misalnya Muse datang berkunjung ke rumah gitu besok ya, kira-kira ditanya, Pak, Ibu, apa yang bisa kami sama-sama doakan nih? Kira-kira Bapak Ibu Saudara apa jawaban yang akan kita berikan? Pokok doa apa yang akan kita berikan kepada hamba Tuhan atau teman kita yang bertanya itu? Tebakan saya mungkin kurang lebih sama.
paket A juga. Bener nggak? Ya pokoknya yang semua sehat-sehat lah, jangan tahu pekerjaan lancar itu aja cukup. Kita berdoa memohon supaya Tuhan melindungi keluarga kita, supaya anak-anak kita itu dijauhkan dari mara bahaya. Kita meminta supaya Tuhan memberkati usaha pekerjaan kita, minta supaya keluarga kita sehat-sehat semua. Jangan ada yang sakit, jangan ada yang dalam kondisi bermasalah, semua dalam keadaan baik. Cukuplah itu. Bapak Ibu Saudara, apakah salah ketika kita meminta hal-hal seperti itu? Tentu saja tidak salah Bapak Ibu Saudara. Bukankah Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan kepada kita supaya kita datang kepada Bapa dan meminta kepadanya apa yang kita butuhkan? Jadi tidak juga salah kalau kita datang kepada Tuhan, kepada Bapa di sorga, dan memohon supaya Dia menjaga dan memberkati hidup kita dan keluarga kita. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengusulkan paket pokok doa yang lain yang bisa kita berikan kalau ada hamba Tuhan yang bertanya atau teman kita yang bertanya, apa yang kira-kira bisa saya doakan buat kamu? Kalau tadi pokok doanya paket A, ini kita sebut aja paket prioritas mungkin ya, biar agak keren sedikit Bapak Ibu Saudara. Dan ada dua pokok doa yang saya ingin kita sama-sama lihat, kita sama-sama pelajari dari doa Daud bagi bangsa Israel dan juga bagi anaknya Salomo di dalam teks yang tadi sudah sama-sama kita baca. Pokok doa yang pertama Bapak Ibu Saudara, doakanlah agar Tuhan mencondongkan hati setiap anggota keluarga kita kepada Tuhan. Doakanlah supaya Tuhan mencondongkan hati setiap anggota keluarga kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, konteks dari surat atau kitab 1 Tawarik ini, khususnya mulai dari pasal 22 sampai 29, itu adalah persiapan Daud di dalam mendirikan bait Allah. Kita mungkin ingat ceritanya Bapak Ibu Saudara, Daud itu hendak mendirikan bait atau rumah Tuhan, tetapi Tuhan bilang enggak, kamu enggak boleh mendirikannya karena tangan kamu itu penuh darah. Anakmu Salomo dialah yang akan membangun rumah bagi aku. Jadi Tuhan sudah memilih bahwa Salomo lah yang nanti akan membangun bait suci itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sebelum Daud mati, dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk Salomo bisa membangun bait suci itu dengan lancar. Kalau kita baca di pasal 29 di ayat yang kedua, Daud itu berkata begini, dengan segenap kemampuan, bayangkan. Dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, kayu untuk barang-barang kayu, batu permata syoham dan permata tatahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal dan sangat banyak pualam. Bapak Ibu Saudara, perhatikan, sebagai seorang ayah, Daud itu menjalankan fungsinya dengan begitu baik Bapak Ibu Saudara. Dia menyiapkan dengan sempurna segala sesuatu yang diperlukan oleh Salomo untuk membangun bait suci itu. Kenapa Daud begitu berupaya untuk menyiapkan segala sesuatunya dengan sempurna bagi Salomo? Jawabannya di ayat yang pertama. Berkatalah Raja Daud kepada jemaah itu, Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman. Sedang pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia bait itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Jadi Daud sadar betul bahwa Salomo itu masih sangat muda, mungkin usianya baru sekitar 20 tahun pada waktu itu. Dia belum punya banyak pengalaman. Sementara proyek yang hendak dia kerjakan ini adalah bukan proyek sembarangan Bapak Ibu Saudara. Bait suci itu adalah sebuah mega proyek yang tidak boleh mangkrak, tidak boleh tidak jadi, harus selesai dikerjakan. Dan hebatnya Bapak Ibu Saudara, Daud itu tidak mengharapkan investor dari luar untuk mendanai mega proyek ini. Daud mengumpulkan sendiri segala sesuatunya, dia kumpulkan sendiri semua modal itu, dan dia berikan kepada Salomo, dan dia memastikan supaya Salomo tidak akan kekurangan apapun di dalam membangun rumah Tuhan ini. Sehingga nanti ketika Daud mati, Salomo tinggal melanjutkan saja apa yang dipersiapkan oleh ayahnya. Baik nggak yang dilakukan oleh Daud ini Bapak Ibu Saudara? Baik sekali. Sebagai seorang ayah, dia mempersiapkan jalan bagi anaknya.
Tetapi menariknya Bapak Ibu Saudara, bukan hanya Daud itu menyiapkan segala sarana prasarana yang dibutuhkan oleh Salomo. Dia bukan hanya menyiapkan bahan-bahan untuk membangun bait suci, tetapi yang lebih penting daripada itu, Daud menyiapkan kerohanian bangsa Israel dan juga Salomo dalam membangun rumah Tuhan. Daud itu mengerti betul Bapak Ibu Saudara, bahwa percuma kalau bait suci ini bisa selesai dibangun dengan segala kemegahannya, tetapi kehidupan orang-orang Israel jauh dari Tuhan. Karena itu Daud meminta agar Tuhan memelihara kecenderungan hati umat Israel dan tetap menunjukkan hati bangsa itu kepada Allah. Di ayat 18 tadi dikatakan, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang demikian ini, dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu." Bapak Ibu Saudara, 2 kali kata hati diulang di dalam ayat 18 ini. Dan bagi orang Israel, hati itu merupakan pusat dari seluruh hidup manusia. Tempat di mana kehendak kita, pikiran kita, hati nurani kita, emosi kita itu diatur. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara kita bicara soal hati itu kan bicara hanya soal perasaan. Hatiku lagi senang, hatiku lagi sedih, hatiku lagi merasa cemas. Hati itu hanya tempat di mana perasaan itu ada di dalamnya. Tetapi Alkitab justru menunjukkan pada kita bahwa hati itu adalah arena. Satu tempat pertarungan di mana kesetiaan dan pemberontakan manusia itu ditentukan. Sebuah tempat pertarungan Bapak Ibu Saudara, di mana seseorang itu harus memutuskan apakah dia mau ikut apa kata Tuhan atau dia memberontak terhadap Tuhan. Semua itu terjadi di dalam diri manusia. Nah, karena segala tindak tanduk seseorang itu ditentukan oleh hatinya, maka penting sekali bagi setiap kita, setiap manusia itu untuk punya rasa awas terhadap posisi hatinya. Di manakah arah hatinya saat ini sedang menghadap? Apakah sedang tertuju mengarah kepada Tuhan atau bukan? Sayangnya Bapak Ibu Saudara, sejak manusia jatuh di dalam dosa, posisi hati manusia itu tidak pernah lagi netral dia. Gak bisa netral dia. Manusia diciptakan dengan posisi hati untuk menyembah Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, untuk melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Tetapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka posisi hati itu sudah bergeser. Dia tidak lagi ke arah Tuhan, dia mengarah ke sebaliknya. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat kata kecenderungan hati. Kata ini Bapak Ibu Saudara pertama kali muncul di dalam Alkitab itu di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang kelima. Konteksnya itu adalah setelah Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, kemudian keturunan Adam itu semakin banyak, manusia semakin memenuhi bumi, dan di situ Bapak Ibu Saudara kemudian manusia itu semakin bertambah rusak. Dan Kejadian 6 ayat 5 mengatakan ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, perhatikan, dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Artinya Bapak Ibu Saudara, sejak manusia jatuh di dalam dosa, hatinya itu condong ke arah yang sebaliknya dari Tuhan. Harusnya hidup mereka memuliakan Tuhan. Sekarang yang mereka lakukan justru memuliakan diri mereka sendiri. Karena itu Bapak Ibu Saudara, agar hati manusia itu bisa berubah kecenderungannya, bisa berbalik dari hal-hal yang jahat menuju kembali kepada Tuhan, maka dibutuhkan intervensi dari Allah. Butuh inisiatif dari Allah, butuh kuasa dari Allah untuk bisa mengubah kecenderungan hati atau arah hati manusia itu. Karena kalau tidak Bapak Ibu Saudara, hati manusia itu akan selalu mengikuti kecenderungannya, yaitu kepada dosa, dosa, dan dosa. Dan Alkitab secara konsisten mengajarkan hal ini kepada setiap kita. Allah selalu adalah pihak yang berinisiatif untuk mencari manusia. Bapak Ibu Saudara ingat pada waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Siapa yang cari siapa? Adam cari Tuhan, minta ampun sama Tuhan, atau Tuhan yang datang cari Adam? Tuhan yang datang cari manusia itu Bapak Ibu Saudara. Adam justru bersembunyi. Dan Tuhan datang untuk mencarinya dan bertanya, di manakah engkau?
Sehingga sejak pertama kali manusia itu jatuh di dalam dosa, Allah yang lebih dahulu mengambil inisiatif untuk membawa manusia itu, untuk mencari manusia itu kembali kepadanya. Kalau Allah tidak lebih dahulu mencari kita, Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin kita dapat menemukan Allah yang sejati itu. Kalau Allah tidak intervensi, mengubah arah hati kita, Bapak Ibu Saudara, mustahil bagi kita untuk menginginkan hal-hal yang benar. Saya teringat ada satu kalimat yang dituliskan oleh pendeta Joas Adi Prasetya, Bapak Ibu Saudara, seorang pendeta yang cukup terkenal di Indonesia. Kalau Bapak Ibu Saudara googling atau cari di YouTube, khotbahnya sangat banyak dan buku-bukunya juga sangat banyak. Di salah satu bukunya, Labirin Kehidupan, Pak Joas itu berkata seperti ini, kita tak pernah berada pada posisi pengambil langkah pertama dalam urusan cinta mencintai dengan Allah. Allah lah yang selalu berinisiatif dan kita akan selalu terlambat menyadarinya. Jadi Allah sudah lebih dahulu bekerja di dalam diri kita, mencari kita, baru kita sadar, oh ternyata Tuhan mencari aku. Kita tidak pernah berada di dalam posisi pengambil langkah pertama. Dan itulah yang juga disadari oleh Daud, bahwa kalau Tuhan tidak intervensi, kalau Tuhan tidak menjaga orientasi hati umat Israel, maka bangsa ini akan dengan mudah jatuh di dalam dosa. Bahkan lebih dari itu, Bapak Ibu Saudara, Daud bukan hanya meminta supaya Tuhan itu terus menjaga kecenderungan hati dari umat Israel, tetapi Daud juga meminta supaya Tuhan menunjukkan hati umat Israel itu kepada Tuhan. Apa bedanya, Bapak Ibu Saudara? Apa bedanya yang satu menjaga kecenderungan hati, yang satu menunjukkan hati umat itu kepada Tuhan? Bedanya, Bapak Ibu Saudara, kalau menjaga kecenderungan hati, nadanya itu hanya seperti menahan tuh. Kayak orang mau jatuh, terus kita tarik bajunya atau kita tarik tangannya supaya dia nggak jatuh. Menjaga kecenderungan hati supaya tidak jatuh semakin dalam terhadap dosa. Tetapi menunjukkan hati, Bapak Ibu Saudara, nadanya itu adalah menarik kembali orang itu semakin mendekat kepada kita. Kata tujukan yang muncul di dalam ayat itu ini menggambarkan tindakan Allah yang secara aktif menarik kehidupan umat Israel, menarik kehidupan orang-orang supaya semakin dekat dengan kehendak Allah. Artinya, Bapak Ibu Saudara, bagi Daud tidak cukup kalau Allah hanya menahan umat Israel dari berbuat dosa. Tetapi dia mau supaya Allah menarik orang Israel semakin dekat kepadanya. Mengasihi dia, mengenal apa yang menjadi rencananya, dan melakukan apa yang menjadi perintahnya. Bapak Ibu Saudara, pernahkah waktu kita berdoa bagi keluarga kita, pernahkah kita meminta supaya Tuhan menjaga kecenderungan hati pasangan kita, menjaga kecenderungan hati anak-anak kita, supaya mereka tidak gampang tergoda dan jatuh di dalam dosa? Pernahkah Bapak Ibu Saudara kita meminta supaya Tuhan menarik, kalau perlu menarik dengan paksa, dengan kuat tangan anak-anak kita, supaya mereka tidak berjalan semakin jauh dari Tuhan, supaya mereka tidak semakin tersesat di dalam mengarungi kehidupan ini, melainkan mereka boleh semakin dibawa mendekat kepada kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita tentu tidak mau anggota keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, ataupun orang tua kita itu hidupnya jauh dari Tuhan. Kita ingin mereka itu hidup di dalam rencana Tuhan. Dan kalau kita menginginkan hal itu, Bapak Ibu Saudara, maka kita perlu meminta supaya Tuhan mencondongkan hati keluarga kita kepada Allah. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati yang murni di hadapan Allah, hati yang bertaut pada Allah, itu akan menciptakan kehidupan yang indah, Bapak Ibu Saudara. Sebaliknya, hati yang kotor, hati yang jahat, hati yang tidak melekat dengan Allah, itu akan menciptakan segala yang jahat. Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Markus 7 ayat 20-23. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Perhatikan, sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakan,
kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini Tuhan Yesus bilang timbul dari dalam dan menajiskan orang. Bapak Ibu Saudara, seperti apa kecenderungan hati kita? Seperti apa kecenderungan hati anggota keluarga kita saat ini? Apakah sedang mengarah kepada Tuhan atau tidak? Apakah sudah tertuju pada kehendak Tuhan atau belum? Sungguh kita patut untuk menggumulkannya Bapak Ibu Saudara. Dan inilah pokok doa pertama yang bisa kita doakan. Jadi kalau nanti ada musuh atau cuantau datang tanya apa yang mau didoakan? Bilang, cuantau tolong doakan kami supaya Tuhan mencondongkan hati kami sekeluarga selalu terarah kepada Tuhan. Boleh ya cuantau musuh doain ya. Tapi boleh nggak tambah satu lagi cuantau? Soalnya ada 2 nih pokok doanya. Nah kita lihat pokok doa yang kedua Bapak Ibu Saudara. Pokok doa yang kedua yang bisa kita doakan bagi keluarga kita adalah doakanlah agar Tuhan memberikan hati yang tulus atau hati yang utuh bagi setiap anggota keluarga kita untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-19 tadi, Daud berdoa secara khusus bagi Salomo. Dan kepada Salomo, anakku, berikanlah hati yang tulus sehingga ia berpegang pada segala perintahmu dan peringatanmu dan ketetapanmu, melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Apa yang diminta oleh Daud kepada Tuhan bagi Salomo? Yaitu supaya Tuhan memberikan hati yang tulus sehingga Salomo berpegang pada hukum-hukum Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kata tulus di sana berasal dari kata shalem. Dan dari sini kita mendapati kata shalom yang biasa kita ucapkan kalau ketemu dengan teman-teman, ya shalom, selamat pagi. Bapak Ibu Saudara, shalem itu artinya utuh, penuh, sempurna dia. Gambarannya kalau batu Bapak Ibu Saudara, dia bukan batu yang sudah dipotong atau batu yang pecah, tetapi sebongkah batu yang utuh. Karena itu Bapak Ibu Saudara, terjemahan yang lebih tepat itu bukan hati yang tulus, tetapi hati yang utuh, hati yang tidak terbagi. Maksudnya Daud itu berdoa agar Tuhan memberikan Salomo hati yang utuh untuk Tuhan, hati yang tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan, melainkan dengan taat dan setia itu melakukan setiap hukum-hukum Tuhan. Hal ini adalah hal yang penting Bapak Ibu Saudara, karena membangun bait suci dan juga menjalankan pemerintahan itu bukanlah hal yang mudah. Kita sendiri tahu bahwa Salomo sempat jatuh di dalam dosa penyembahan berhala, bukan? Sampai-sampai Tuhan menghukum Salomo dengan cara apa? Dengan memecahkan kerajaannya menjadi 2 bagian. Kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara itu disebut Israel, kerajaan selatan itu kerajaan Yehuda. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam kitab Raja-Raja, nanti Bapak Ibu Saudara lihat kok ada 2 kerajaan nih, yang atas sama yang bawah. Kenapa Israel bisa terpecah jadi 2 kerajaan? Karena ulah Salomo. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau begitu, apakah berarti doa Daud menjadi sia-sia? Dia berdoa supaya anaknya punya hati yang utuh, ikut Tuhan dengan setia, mengasihi Tuhan dengan setia, terus terjadi hal yang demikian. Apakah itu berarti doa Salomo menjadi sia-sia? Doa Daud menjadi sia-sia? Saya yakin tidak Bapak Ibu Saudara. Karena sebagai seorang ayah, Daud punya tanggung jawab untuk mendoakan anaknya supaya anaknya itu hidup lurus di hadapan Tuhan. Tetapi kita juga tahu bahwa Salomo sebagai manusia, dia punya kehendak sendiri dan dia harus mempertanggungjawabkan kehidupannya di hadapan Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa doa Daud supaya Salomo diberikan hati yang utuh itu tidaklah sia-sia. Karena di akhir dari kehidupannya, Salomo bertobat dan kembali kepada Tuhan. Apa buktinya? Buktinya adalah kitab pengkhotbah yang ditulis oleh Raja Salomo itu. Banyak penafsir Bapak Ibu Saudara yang sepakat bahwa di akhir kehidupannya, Salomo berbalik lagi kepada Tuhan. Setelah dia melewati sekian puluh tahun masa hidupnya, di akhir hidupnya dia merefleksikan segala sesuatunya, dan kemudian dia bertobat kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, orang Yahudi itu punya satu tradisi yang menarik. Namanya bar mitzvah.
Bar itu artinya laki-laki, anak laki-laki, mitzvah itu artinya perintah atau hukum-hukum Bapak Ibu Saudara. Jadi bar mitzvah itu adalah, kalau diterjemahkan itu artinya putra atau anak hukum dia. Nah ini adalah sebuah tradisi Bapak Ibu Saudara atau ritual yang harus dijalani oleh setiap anak laki-laki Yahudi yang sudah mencapai usia 13 tahun. Kalau wanita dia 12 tahun. Nah pada usia itu Bapak Ibu Saudara, seorang anak laki-laki Yahudi itu dianggap sudah cukup dewasa untuk melakukan hukum Taurat, dan sekarang dia bertanggung jawab untuk hidupnya, termasuk untuk dosa-dosanya sendiri. Kalau dulu sebelum dia mencapai usia 13, tanggung jawab rohani itu ada di pundak dari sang ayah. Jadi kalau anaknya melakukan kesalahan, berbuat dosa, maka ayahnya yang bertanggung jawab untuk menanggung dosa sang anak itu. Tetapi sekarang Bapak Ibu Saudara, si anak itu sudah harus mandiri, sudah harus bertanggung jawab atas hidupnya sendiri di hadapan Tuhan. Dan yang menarik Bapak Ibu Saudara, di dalam upacara bar mitzvah ini, si anak itu akan menaikkan sebuah doa yang sangat indah sekali. Doanya seperti ini. Aku berdoa dengan rendah hati dan penuh harap di hadapan-Mu, agar Engkau berkenan menganugerahkan kepadaku pertolongan-Mu yang penuh kasih karunia, agar aku memiliki kemauan dan pengertian untuk berjalan teguh di jalan-Mu sepanjang hidupku. Perhatikan kalimat yang terakhir. Ciptakan dalam diriku roh pengabdian yang tulus untuk melayani-Mu. Ciptakan dalam diriku roh pengabdian yang tulus untuk melayani-Mu. Bapak Ibu Saudara, orang-orang Yahudi itu sudah mengajar anak-anak mereka sejak remaja untuk mempersembahkan hidup mereka secara utuh di hadapan Tuhan. Taat dan setia melakukan hukum-hukum Tuhan. Mereka merasa bangga kalau anak-anak mereka itu disebut putra atau putri dari hukum Taurat. Karena dengan demikian mereka menggenapi apa yang menjadi pengakuan iman mereka sebagai umat pilihan Allah. Bapak Ibu Saudara, di dalam Ulangan 6 ayat 4-5, nanti boleh buka dan baca, itu Shema Israel, pengakuan iman dari orang Israel. Ada dua hal penting di sana. Hal yang pertama adalah mereka mengaku bahwa Yahweh itu Allah kita, Yahweh itu Esa. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nggak ada Tuhan yang lain selain Yahweh. Dan karena Tuhan itu Esa, Tuhan itu Allah kita, maka setiap umatnya harus mengasihi Tuhan dengan apa? Segenap hati, segenap jiwa, satu lagi, segenap kekuatan. Dan kata segenap itu Bapak Ibu Saudara, itu artinya utuh, penuh, tidak terbagi. Karena itu hati yang utuh adalah persembahan terbaik yang dapat kita berikan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita coba menyelisik kondisi hati kita bersama dengan keluarga. Kalau kita kasih range skor 1-10, kira-kira kita berani kasih skor seberapa tentang kondisi hati kita di hadapan Tuhan? Ada yang berani bilang, contoh saya udah kasih 10, semua seutuhnya saya kasih buat Tuhan. Saya pikir mungkin gak ada yang berani Bapak Ibu Saudara. Saya sendiri pun gak berani bilang saya udah kasih 10 buat Tuhan. Saya ingat kalau di GKI Linggau, waktu kalau teman-teman pas ada yang pelayanan ke situ ya, kalau kita kan biasa habis doa tos dulu yel-yelnya, for God we do our best, begitu kan, yang teman-teman yang biasa melayani pasti tahu yel-yel kita, for God we do our best. Tetapi kalau di Linggau Bapak Ibu Saudara, musuh Ferry itu dia kasih yel-yel semuanya, segalanya, seutuhnya bagi Kristus. Keren juga, boleh dicoba nanti kita. Semuanya, segalanya, seutuhnya bagi Kristus. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita sudah sungguh-sungguh memberikan hati kita seutuhnya bagi Kristus? Kalau belum Bapak Ibu Saudara, kenapa kita tidak mendoakannya? Atau kenapa kita jarang mendoakannya? Allah ingin hati yang utuh dari setiap anak-anaknya. Bukan hati yang terbagi. Hati yang taat sepenuhnya, bukan seadanya. Suatu kali saya datang berkunjung ke rumah jemaat karena ada anggota keluarga dari jemaat itu yang berulang tahun. Setelah kami ngobrol-ngobrol, maka tiba waktunya untuk kami berdoa bersama.
Seperti biasa Bapak Ibu Saudara, kalau sebelum berdoa itu kan kita tanya dulu. Saya tanya, kok kira-kira apa yang mau didoakan? Waktu ditanya seperti itu Bapak Ibu Saudara, saya pikir beliau akan minta paket A juga kayak yang di awal tadi. Tuhan, Pak Lukas tolong doain supaya Tuhan berkati usaha kami, supaya bisa maju, ekonomi keluarga kami membaik. Karena saya tahu bahwa jemaat itu memang baru saja bangkit dari keterpurukan. Dia habis bangkrut dan sekarang baru mulai merintis warung kecil-kecilan Bapak Ibu Saudara. Jadi saya pikir wajar kalau misalnya dia minta supaya Tuhan berkati usahanya itu bisa maju. Tetapi ternyata beliau tidak meminta hal itu Bapak Ibu Saudara. Waktu saya tanya, kok apa yang mau didoakan? Dia bilang, Pak Lukas tolong doakan supaya Tuhan mencondongkan hati anak-anak saya kepada Tuhan. Seperti yang dituliskan dalam 1 Tawarik 29. Saya kemudian membuka Alkitab dan saya membacakannya bagi mereka. Dan saya berdoa persis seperti apa yang diharapkan. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mengkhotbahkannya bagi setiap kita. Supaya kita tahu, supaya pikiran kita terbuka. Melihat hal yang jauh lebih besar, apa sih yang sebenarnya paling penting di dalam kehidupan keluarga kita. Apa yang sebenarnya paling esensial, paling hakiki, yang butuh kita mintakan kepada Tuhan. Jangan sampai Tuhan gak kasih. Tuhan mesti kasih yang satu ini nih. Kalau yang lain-lain oke lah Tuhan gak kasih. Tapi yang satu ini Tuhan mesti kasih. Yaitu hati yang selalu tertuju kepada Tuhan. Sekali lagi bukan berarti kita tidak boleh minta kesehatan, minta berkat, perlindungan, kecukupan dan lain sebagainya. Silakan saja Bapak Ibu Saudara. Toh Tuhan yang menyuruh kita untuk memintanya. Tetapi saya percaya hal ini jauh lebih penting dari semua itu. Yaitu hati dari setiap anggota keluarga kita terus tertuju mengarah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada yang tahu mainan ini? Ini ya di depan SD biasa banyak Bapak Ibu Saudara ya. Slinky Rainbow katanya. Kalau cari di e-commerce, Slinky Rainbow. Mainan ini lucu Bapak Ibu Saudara. Dia cukup elastis, dia bisa bergerak ke sana kemari. Kalau teman-teman atau Bapak Ibu Saudara cari di YouTube, ada orang tuh yang bisa jago sekali main waya-waya per kayak gini nih Bapak Ibu Saudara, tapi wah bisa dilempar ke sana kemari. Bapak Ibu Saudara, mainan ini sangat elastis, dia mudah bergoyang nih, dia bisa jatuh. Tetapi menariknya adalah selama tangan saya memegang mainan ini, dia akan selalu kembali ke posisinya tuh. Gak peduli dia jatuh kayak gimana, dia akan balik lagi. Trek. Tuh, dia akan selalu balik lagi Bapak Ibu Saudara. Kehidupan kita mungkin seperti Slinky Rainbow ini nih. Goyang dia. Keluarga kita mungkin sedang dalam kondisi yang tidak baik. Sedang dalam kondisi yang bergoyang seperti ini. Atau mungkin sedang jatuh seperti ini. Anak-anak kita mungkin menjadi agnostik. Kita bawa dia dari sekolah minggu, kita kasih dia masuk remaja, dengar firman Tuhan, tiba-tiba kuliah, ketemu teman-temannya sekarang sudah meninggalkan imannya. Gak lagi percaya kepada Kristus, tidak lagi pelayanan di gereja. Atau mungkin kita sedang menghadapi kondisi keluarga yang dimana kita bergumul dengan kondisi pasangan kita Bapak Ibu Saudara. Kita tidak tahu apa yang sedang dia lakukan di luar sana, gak ada yang tahu. Kita mungkin sudah tidak percaya lagi dengan suami kita, dengan istri kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, selama hidup setiap anggota keluarga kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Sejauh apapun dia jatuh, dia akan selalu balik lagi itu. Balik lagi kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang menopang tangannya. Karena Tuhan yang menjaga dia. Karena Tuhan yang menarik dia kembali untuk datang kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita pastikan adalah apakah setiap anggota keluarga kita hari ini itu sudah sungguh-sungguh mengenal Kristus, sudah sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Kalau hidup mereka benar-benar sudah dipersembahkan untuk Tuhan, hari ini mungkin mereka bisa tersesat, hari ini mungkin mereka bisa jatuh, bisa berlari jauh dari Tuhan. Tetapi satu waktu, satu hari, Tuhan pasti akan membawa mereka kembali ke dalam pelukannya.
Karena Tuhan Yesus berjanji bahwa tidak ada seorang pun yang dapat merebut domba-dombaku dari tanganku. Satu hari nanti mereka akan kembali kepada Tuhan. Karena itu yang perlu kita doakan selalu adalah supaya Tuhan mencondongkan hati mereka, menunjukkan hati mereka selalu kepada Tuhan. Supaya mereka punya hati yang utuh untuk mengasihi Tuhan. Dan itulah yang kita rindukan. Jangan pernah berhenti untuk berdoa bagi keluarga kita, Bapak Ibu Saudara. Apapun kondisinya saat ini. Masih ada tangan Tuhan yang beranugerah, yang akan memulihkan kondisi keluarga kita, dan membawa setiap anggota keluarga kita kembali kepadanya. Kiranya Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya. Amin. Amin. Mari kita satukan hati berdoa. Bapa kami di dalam surga, sungguh kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami renungkan. Saat ini kami memohon ya Tuhan, biarlah Engkau memelihara untuk selama-lamanya kecenderungan hati setiap kami di tempat ini. Dan tetaplah tujukan hati kami kepadamu ya Allah. Dan berikanlah pada kami hati yang utuh, sehingga kami terus berpegang pada segala perintah-Mu dan peringatan-Mu dan ketetapan-Mu. Tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan, tetapi kami berdiri lurus mengikut Tuhan. Berkatilah perjalanan kehidupan kami bersama dengan keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Dalam segala pergumulan yang ada, kiranya hati kami tetap terarah kepadamu. Sebab hanya di dalam Kau sajalah kami memperoleh kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu, kekal selamanya demi Kristus Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.